Yang sangat kita hormati Bapak Kepala Usaha, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang saya hormati seluruh tenaga pendidik dan pendidikan, khusus pembina intas yang baru, yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, dan insya Allah soleh dan soleha. Untuk di pagi yang cerah ini, di intas perdana ini, mari kita sama-sama melantunkan kalimat Alhamdulillah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kita diberikan keimanan dan keislaman, kesehatan dan kesempatan. Hingga alhamdulillah di tanggal 18 Juli ini, di hari Jumat ini, yang intas perdana ini, kita dapat melaksanakan sebuah kegiatan luar biasa, yaitu pembentukan iman dan takwa. Mudah-mudahan kegiatan ini tentu memberi berkah kepada anandaku semuanya. Kedua kalinya, mari sama-sama kita berselawat dengan alam Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat dan istiqomah melaksanakan risalah yang dibawa oleh beliau, kelak yaumil akhir kita bisa masuk ke surga secara beramai-ramai. Namun anak-anakku yang aku banggakan, tadi berdiri teman kalian menyampaikan tausiah singkat tetapi penuh makna, yang mana saudara kalian itu adalah pengurus Orsina, yang memang kalian tidak salah pilih ketika kemarin proses pemilihan. Luar biasa pengurus Orsina kita. Tepuk tangan dulu. Tadi di dalam itu bagaimana orang yang menuntut ilmu mendapatkan faedah berupa diangkat derajatnya. Pak Guru ingin berkisah, mohon kisah ini disimak baik-baik. Siapa tahu dengan kisah ada sesuatu yang mungkin nanti bisa Pak Guru berikan. Siap mendengarkan? Dan saudara siap mendengarkan? Baik. Jadi anak-anakku yang berbahagia, kisah ini sederhana tetapi penuh makna. Aku yakin semua kita tahu tanah liat. Tahu tanah liat? Tanah liat itu adalah tanah yang memiliki struktur yang agak lengket. Kalau bahasa Inggrisnya tanah malik. Betul. Tanah malik. Tanah ini. Baik. Tanah liat yang ada di lapisan tanah itu memiliki struktur yang berbeda. Struktur yang agak sedikit kenyal dan tentu ini menguntungkan untuk dibuat sesuatu. Yang Guru ajak kalian berpikir adalah bagaimana tanah liat ini diolah. Pertama dikangkul, karena lapisannya berada di bawah. Kalau tidak salah 3 lapis baru ketemu. Karena kemudian ada pasir yang agak sedikit lembut, ada lagi pasir yang sedikit kasar, yang mungkin disebut sebagai batu gunung.
di bawah itu baru tanah liat. Berarti harus disingkirkan dulu lapisan yang di atasnya untuk mengambil tanah liat. Nah, tanah liat yang diambil ini adalah kemudian oleh ahli pengolahnya dijemur. Ya tentu diterik matahari. Dijemur tidak cukup 1 hari, bahkan butuh sampai 4-5 hari. Berarti ini proses yang kedua setelah diambil di lapisan tanah. Dijemur dulu. Dijemur ini pun supaya semuanya sama tingkat kadar airnya, maka dibolak-balik oleh ahlinya. Boleh jadi sehari 2-3 kali dibolak-balik, sehingga semua tanah liat yang tadi sudah diambil itu menjadi bagian yang betul-betul. Ini baru proses yang kedua. Proses yang ketiga, tanah liat itu dihancurkan, dilembutkan dengan menggunakan sebuah alat, tentu alat pemberat, dihancurkan supaya dia betul-betul terpisah. Kalau misalnya ada biji batu atau ada biji yang mengganggu. Setelah dilembutkan, barulah tanah liat ini masuk ke proses yang keempat. Apa itu? Proses pencampuran dengan air. Lihat tadi dicampur dengan dengan air, diaduk-aduk seperti membuat adonan tepung. Pernah lihat adonan tepung? Diaduk-aduk, dilemas-lemas, dipucat-pucat, supaya semua teksturnya menjadi menyatu. Ini proses yang tepat, kan? Tidak cukup diaduk-aduk, tanah liat tadi dibiarkan 1 kali 24 jam. Dibiarkan dulu, dibiarkan. Barulah proses yang kelima, tanah liat ini karena sudah memiliki struktur yang sangat bagus, sangat hebat, dibawa ke sebuah tempat percetakan. Kalau kalian sering berkunjung ke Tanjung Mulet, di sana ada produksi kelapa. Kalian bisa melihat ada alat cetak yang bisa berputar. Nanti tanah liat yang sudah dibentuk itu ditempatkan di tempat yang berputar, tinggal dibentuk. Oh betul, besar, jadilah dia pot yang besar. Mau yang lagi macam-macam, jadilah dia kendi. Ada lagi yang macam-macam, jadilah dia mungkin kotak kulit yang bisa sangat menarik. Boleh jadi tanah liat itu menjadi beberapa produk. Produk tangkil misalnya, produk seperti tempat air minum misalnya, produk klor misalnya, produk yang lain. Sudah cukup? Tidak cukup. Diproses lain, diproses lagi, dijemur lagi. Yang sudah jadi dijemur, dan itu dijaga supaya jangan kena sentuhan. Nah, kalau disentuh atau dilewati baik oleh binatang atau manusia, terus kena kaki, ya dia berubah bentuk. Yang tadi bagus kulitnya mungkin menjadi sedikit pendek. Dijaga. Dijemurnya itu 3 hari. 3 hari. Setelah dia kering, supaya menjadi lebih hebat, ada proses yang kenal. Apa itu? Diberi pemanas dengan suhu tertentu, dibakar, ditunggu, dibakar supaya ya menjadi lebih bagus. Biasanya akan berubah warnanya. Dari tadi yang mungkin coklat agak sedikit
sekitar utama menjadi kuning-kuningan. Sudah cantik di mana? Sudah cantik. Kemudian tidak cukup sampai di sana, ada bagian yang perlu diampas. Ada ampas harus diampas hingga menjadi bagus. Setelah diampas baru disortir. Mana yang akan terkirim ke luar negeri, mana yang akan dimanfaatkan di dalam negeri. Setelah itu supaya menarik lagi, dikasih warna. Dicahkan, ada cat warna merah, ada coklat, ada hijau, ada biru. Jadi kan warnanya menarik. Apalagi sekarang ada teknologi baru, yaitu ada cat yang bikin warnanya kinclong dan mengkilat. Mungkin kalian pernah lihat itu jerapah yang warnanya bagus, kinclong dan mengkilat. Lalu hasil jerapah ini tentu sekarang berpindah ke konsumen yang ingin memiliki. Terutama konsumen yang berada di luar negeri, dia berani membeli mahal dari yang ada di dalam hukum. Lalu konsumen luar negeri ini hanya merasa mendapatkannya begitu susah, mengirimnya begitu berhati-hati, ada benda-benda, maka konsumen luar negeri ini menyimpannya di dalam sebuah lemari kaca. Dikasih lampu, kemudian kalau dilihat indah dipandang mata. Harganya bisa juga dengan ratusan juta. Artinya apa anak? Dari proses tadi, tanah yang ada di lapisan itu setelah diproses akan menjadi sesuatu barang yang sangat berharga. Inilah yang tadi dikatakan oleh temanmu. Ya fa'idahul ladina amanulikum waladina utul ilmah darajat. Kalian kalau sudah punya ilmu, maka kalian akan tertinggi derajatnya. Ya sama dengan gerabah tadi. Ya berkali macam tanah ya, maka ada dia. Tetapi diolah, dibuat, maka menjadi pajangan dan dilihat oleh setiap orang. Tidak, kenapa kalian masuk setiap barang ini seperti itu? Diproses. Dia tentu prosesnya butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh kesabaran. Contoh misalnya, kenapa kalian diminta istri? Yang kita nanti menjadi anak yang memang tahu dan bisa menghargai waktu. Kenapa kalian ada waktu tua, ada waktu masuk? Ini akan ngatur. Jangan menunduk. Jadi kalau kalian ada bahwa kami tinggal sebuah proses, maka tidak ada proses di antara kalian. Mau disuruh A, mau disuruh B, tidak ada proses. Karena kalian dalam proses untuk menjadi orang yang luar biasa. Tentu kami selalu proses ilmu ini ada bapak ibu guru, ada teman-teman ibu, sama niatnya ingin memproses kalian agar menjadi anak yang selain pintar, selain cerdas, tetapi kalian punya akhlakul karimah yang baik. Ya, kira-kira berubah menjadi yang lebih baik. Ya, berubah menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih disaksikan oleh lingkungan. Anak-anakku yang berbahagia, sekali lagi Muhammad Al-7 yang sudah menjadi keluarga besar dan tiga masalah. Apapun tata tertib yang ada di sini wajib kalian ikuti. Lebih-lebih kemarin ada dua pernyataan yang ditandatangani di atas materi 10. Siap sudah setuju? Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anakku yang berbahagia, yang luar biasa ini
menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Baik, sebelum aku akhiri kegiatan ini, siapa yang bisa menjawab dengan Pak Guru, nanti Pak Guru kasih hadiah. Apakah hadiah tanggal 11 atau tanggal 4 nanti hadiah ini. Oke? Yang sudah siap? Yang sudah siap? Terima kasih. Baik, silakan baik-baik. Silakan baik-baik. Apa tema atau judul ceramah dari tadi itu pembina Osmah dan Pak Guru Pertua? Apa judulnya? Silakan maju, silakan maju. Sebutkan mana yang kelasnya. Ya. Apa judul ceramah yang disampaikan oleh Pembina Osmah dan Pak Guru Pertua? Nama Alina Ramani dan kelas 9A. Judul pidato yang disampaikan oleh pengurus Osmah yaitu menuntut ilmu. Oke, karena jawabannya betul, Pak Guru kasih peluang. Ada tambahannya. Yang